Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Elsa Indah Paraswati. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat dan juga bahan beserta menjelaskan proses pembuatan dari sagu lempeng. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembuatan sagu lempeng, terlebih dahulu teman-teman harus ketahui apa itu sih sagu lempeng. Jadi sagu lempeng adalah makanan khas atau makanan tradisional yang berasal dari Maluku Utara. Nah, makanan ini sendiri terbuat dari bahan dasar singkong, yang dimana memiliki tekstur yang ada yang keras dan juga ada yang lembek. Nah, sekarang kita sedang berada di depan rumah pembuat sagu lempeng tersebut. Mari kita lihat bersama-sama alat dari pembuatan sagu lempeng. Tahap pertama, tentunya kita harus siapkan singkong atau kasbi terlebih dahulu. Kemudian, singkong tersebut kita akan kupas dari kulit luarnya berwarna coklat. Setelah tahap pengupasan, tahap selanjutnya yaitu kita cuci sampai bersih singkong tersebut agar supaya dia tidak berlendir atau kita tidak kotor ya, karena singkong itu kan dari tanah. Untuk selanjutnya, mari kita lihat alat dan proses pembuatannya. Oke teman-teman, setelah kasbi atau singkong tersebut dikupas, tahap selanjutnya adalah tahap pemarutan. Teman-teman bisa lihat di samping saya, ini adalah mesin parut singkong. Nah, singkong tersebut yang telah dibersihkan tadi akan diparut di mesin ini, yaitu dengan cara singkong tersebut akan dimasukkan di sini, kemudian akan nanti keluar lewat bagian sini. Tujuan pemarutan ini sendiri yaitu untuk mempermudah kita dalam membuat sagu nanti. Nah, setelah tahap pemarutan tadi, tahap selanjutnya yaitu pengepresan air dari singkong. Pengepresan air dalam bahasa lokal atau biasa digunakan yaitu proses dongkrak ya. Dongkrak ini yaitu yang dimana kita membuang air dari singkong tersebut agar supaya nanti singkong yang digunakan itu singkong yang kering. Nah, setelah saripati dari kasbi tersebut kering, karena sudah didongkrak tadi, selanjutnya akan diparut kembali. Akan dimasukkan ke mesin ini lagi supaya tekstur dari saripati tersebut tuh lebih halus. Iya teman-teman, bisa lihat gambar di samping ini. Gambar ini merupakan proses dari pemarutan saripati kasbi, yang dimana agar saripati kasbi dapat lebih halus dan berupa tepung. Teman-teman, untuk menghaluskan saripati dari singkong sendiri bukan cuma menggunakan alat parut seperti ini saja ya, tetapi ada juga alat parut manual, yaitu seperti tumbukan. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya di samping ini. Ya, jadi teman-teman, ini merupakan gambar dari penumbukan saripati kasbi. Jadi, selain menggunakan mesin pemarut, biasanya masyarakat setempat itu juga menggunakan alat penumbuk atau alat manual dalam menghaluskan saripati kasbi. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ini ada alat pengayak yang nantinya akan mengayak saripati yang sudah kita haluskan tadi, agar supaya tepung yang dihasilkan tuh lebih halus dan juga bersih, dan supaya nanti kotoran-kotoran yang masih tersisa di tepung tersebut bisa terpisah, agar supaya nanti tepung yang kita gunakan tepung yang benar-benar halus dan juga benar-benar bersih. Nah teman-teman, setelah proses pemarutan tadi, proses selanjutnya yaitu pemanggangan dari tepung tadi. Nah teman-teman bisa lihat ini adalah alat dari pemanggang sagu. Iya, jadi sebelum proses pemanggangan sagu, terlebih dahulu kita memanggang cetakan atau forna di atas bara api. Dikarenakan dalam proses pemanggangan sagu, kita tidak langsung membakar sagu di atas bara api, melainkan menggunakan cetakan yang telah dipanaskan. Yang dimana alat ini akan kita panaskan di atas tungku selama kurang lebih
30 menit atau 20 menitan. Setelah ini sudah dirasa panas, maka alat ini akan ditaruh atau diturunkan, terus didiamkan selama 5 menit atau selama kurang lebih 5 menit, supaya asap-asap yang berada di dalam sini bisa keluar atau bisa hilang. Kemudian selama kita menunggu tersebut, kita juga harus mengoleskan air di dalam sini menggunakan ini, apa namanya, jerako. Jerako ini adalah kayu yang diliti oleh jagung dengan cara seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, fungsi dari ini sendiri yaitu untuk membersihkan abu-abu dan asap yang masih tersisa di dalam karena proses dari pembakaran tadi. Nah, setelah kita bersihkan, tahap selanjutnya kita akan taruh tepung sagu tersebut ke dalam lubang-lubang ini. Nah, teman-teman bisa lihat lubangnya kecil kan? Jadi otomatis kalau kita taruh juga bakalan susah. Jadi kita menggunakan ini, cetakan ini, supaya nanti pada saat proses menuangkan sagu ke dalam cetakan ini lebih mudah dan tidak keluar-keluar atau tidak tumpah. Jadi prosesnya seperti misalkan tepung sagu ini kita masukkan ke sini seperti ini sampai semuanya penuh. Kemudian kita tunggu sekitar beberapa menit lah. Dapat teman-teman lihat, gambar ini merupakan proses memasukkan tepung sagu ke dalam cetakan atau forna. Sagu tersebut sudah dirasa sudah masak atau matang, atau kalian bisa lihat dari bentuknya, teksturnya sudah mulai padat. Setelah itu sagu bisa dikeluarkan menggunakan alat penjepit sagu atau alat untuk mengeluarkan sagu. Iya, jadi ini merupakan gambar dari proses pengangkatan sagu yang telah matang. Oke teman-teman, jadi ini merupakan sagu yang sudah matang ataupun yang sudah jadi. Jadi di masyarakat Maluku Utara, khususnya di kota Tidore, mereka biasanya mengonsumsi sagu ini dengan cara bisa dimakan secara langsung ataupun dimakan dengan sayur ataupun ikan. Sagu ini juga bisa dikonsumsi dengan cara dicelupkan ke teh atau kopi. Oke teman-teman, itu tadi video pengenalan alat dan juga proses dari pembuatan sagu lengkeng. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.